Halo semua, nama saya Anggrahito. Di sini saya mau bahas tentang Linux Local Privilege Escalation. Lebih fokusnya sih sebenarnya ke arah kernel vulnerability dan juga service vulnerability. Jadi kelemahan di kernel dan juga kelemahan pada aplikasi yang memiliki akses root. Oke, awareness-nya adalah kita ketika kita sudah dapat shell ya pada suatu sistem, namun kita belum menjadi sebagai root. Itu adalah, konteks di mana kita sudah bisa masuk tapi belum lengkap karena kita belum bisa dapetin, super user-nya atau root-nya. Nah, langkahnya itu kita lakukan checking pada sistem user info, kemudian kita bisa lihat juga di log terakhir yang bisa mengakses itu, kemudian kita bisa cek di sudoers file dan juga, untuk super user yang lain selain root mungkin juga kita bisa cek apa saja dan juga yang terakhir, tentang info jaringannya atau network. Ya, jadi kalau yang pertama kalau kita mau checking tentang sistem atau user info itu bisa dengan unamin A, kemudian whoami juga bisa. Unamin A ini kita bisa lihat kernel yang digunakan, terus whoami kita bisa cek current user yang sekarang kita berada. PWD itu kita bisa lihat directory yang sekarang kita akses dan juga yang paling penting sebenarnya history. Cuma kadang kita agak lupa aja. Kita bisa cek code-code sebelumnya yang diakses. Nah, kemudian untuk login terakhir kita bisa lihat pakai who atau last ya. Oke, selanjutnya untuk OS vulnerability itu tadi kita bisa cek dengan unamin A. Ya, di situ kita bisa lihat kernel OS-nya karena kernel OS juga memiliki exploit ya bisa dengan buffer overflow dan sebagainya. Itu bisa di search di search exploit di Kali Linux seperti ini search exploit Linux kernel 3.1 pipe short min end. Nah, kalau misalnya kita bisa dapetin udah dapet code-nya kita harus review paling penting. Review code-nya jika ada yang code-code yang agak aneh bisa jadi itu backdoor, nah itu bisa kita eee, apa, lakukan review dulu, tapi jika udah yakin kita bisa compile dengan GCC, ya. Rata-rata code-nya dengan bahasa C, jadi kita bisa compile di GCC. Nah, GCC ini juga biasanya sudah default ada di operating system Linux, gitu. Nah, selanjutnya, untuk vulnerability service, nah ini kita bisa cek, service mana aja yang berjalan atau yang, kita bisa enumerate service itu dengan ps aux atau ps-ef ya. Terus kemudian kita bisa lihat, eee, service yang berjalan pada privilege user yang ada, root atau user biasa, terus kita bisa list juga versi, software-software yang terinstall, eee, apakah software itu misalnya sudah, mungkin versi yang lama, jadi memiliki vulnerability. Nah, kalau misalnya, kita bisa menemukan itu, kita bisa juga cari di search exploit lagi, ya, untuk, software atau service-service yang kira-kira, memiliki celah kerawanan. Oke. Nah, selanjutnya yaitu interesting file. Nah, interesting file ini file-file yang, unik sebenarnya atau yang menarik ya, kayak misalnya password hash, itu kita sudah tahu semua di etc shadow pastinya, cuman kita bisa baca atau enggak itu tergantung privilege. Kemudian ada SUID file. Nah, ini SUID file yang, sangat menarik sih karena, eee, file ini tuh memiliki akses khusus dari root gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa akses file-file ini, ya kita sama seperti root gitu, dengan cara seperti kita, apa namanya, mencari, list file yang, eee, bisa diakses sama root. Nah, kemudian kita lakukan cek job atau task.
itu cron job, terus kemudian selain itu kita bisa cek juga SSH keys-nya, ya apakah kita bisa akses, mungkin ada, private atau public key yang bisa kita ambil, terus kemudian ada clear text credential, file-file lain yang seperti misalnya kita bisa ambil, keyword-nya password gitu ya. Kita bisa cari mungkin kemungkinan ada file-file yang plain yang, berada di operating system tersebut, itu bisa kita akses, dan memiliki konten username ya atau password. Nah ini, kadang banyak terjadi gitu. Nah oke, selanjutnya, saya akan demokan di konteks, OS vulnerability di kernel ya. Kalau misalnya kita cek, sekarang kita sudah dapat shell-nya, kita cek ID-nya, itu masih Gorgom 12 ya, which is itu adalah default user, terus kemudian kita uname-in A, di situ ada kernel Linux 3.13 yang tadi. Oke, kita search exploit Linux Ubuntu 3.13, apakah ada di list? Oke, ternyata ada kurang lebih ada 5 list terkait dengan Linux kernel 3, dan sepertinya ini adalah Ubuntu versi 12, 14, dan 15. Jadi kalau misalnya kita pakai Ubuntu versi 12, 14, 15, sepertinya agak perlu kita hardening lebih baik ya. Karena kalau udah menyangkut OS kernel itu sudah seperti halnya sudah pabrikan gitu. Nah, oke, kita coba copy filenya .c ya, 37292.c itu. Nah, ini bisa kita compile di Kali Linux atau lebih baik sih sebenarnya di-compile di target ya. Jadi kita bisa kirim file .c-nya ke target. Nah, caranya kalau kita misal tadi lewat SSH ya bisa kita pakai SCP ya. Konteksnya kita sudah tahu di sini password, kita sudah dapetin password guest-nya. Oke, usernya Gorgom 12. Kita bisa SCP atau kita bisa kirim copy ke folder home Gorgom 12. Nah, di sini sudah ada file 37292.c. Nah, kita coba compile gcc. Oke, kita sudah compile. Hasil file compilannya kita jalanin, kita running. Oke, ya kita lihat mudah sekali ya. Jadi dalam arti OS ini kernelnya sangat rentan ya. Kita sudah dapat root. Oke, kita sudah dapat root. Kita cek bisa kita baca file etc shadow. Oke, bisa semua. File has user yang ada, terus kemudian kita bisa baca juga file sudoers-nya. Nah, berarti di sini ya privilege-nya kita sudah menjadi root yang paling tinggi. Oke, selanjutnya kita keluar tadi rootnya, kita masuk ke guest biasa lagi, ID-nya. Nah, di sini kita coba dengan yang service vulnerability ya. Nah, sebenarnya bukan di service-nya yang vulner ya. Maksudnya service ini dijalankan hak aksesnya SUID. Ya, hak akses khusus yang dari root. Oke, kita bisa cari listnya. Nah, di sini kita ambil, ya kita udah dapat listnya, file-file yang SUID, tergolong SUID. Nah, di situ ada yang menarik, Nmap. Nah, Nmap untuk kita bisa scanning port IP atau service dari port IP ya. Nah, di Nmap ini ternyata Nmap ada bisa berjalan memiliki akses root. Nah, Nmap punya interaktif, ya, punya terminal interaktif. Nah, kita coba pakai bus. Kita coba pakai bus.
ternyata kita belum bisa dapetin root-nya, masih dalam user kurkum. Oke, nggak usah khawatir, kita coba lagi pakai SH. Nah, boom, kita root. Oke, kita dapat root. Jadi simple ya. Kalau misal kita dapetin file yang benar-benar memiliki hak akses dari root SUID, itu kita bisa akses bagaimana layaknya root. Apalagi kalau punya shell interaktif kayak Nmap. Nah, ini salah satu uh, yang cukup berbahaya yang kadang kita lupa. Ya, untuk mengetahui lagi tentang privilege escalation checking, itu banyak juga, ada di securitysafe.com, linuxprivchecker.py, terus kemudian di pentestmonkey juga ada GitHub-nya, unique pref check, dan juga di Linenum, itu GitHub-nya juga ada reboot user Linenum. Nah, ini bisa kalian coba juga untuk ngechecking OS vulnerability pref check. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.